ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak-anakku serta bapak-bapak dan semua yang hadir di tempat ini. Pertama mari kita bersama-sama memanjatkan raos puji syukur datang arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih menapa enjing menika semata-mata atas limpahan nikmat taufik saking Allah kula panjenengan sami saged rawuh wonten mriki panggenan. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang ada seseorang yang mereka berangkat ke satu desa dari desa dia tinggal ke desa yang lain. Kemudian orang ini diikuti oleh malaikat. Sampai di jalan kemudian malaikat ini Allah izinkan, Allah takdirkan menyerupai seperti manusia, sebagaimana layaknya manusia, kemudian menghentikan orang yang sedang menuju satu desa dalam rangka untuk mengunjungi saudaranya. Malaikat ini kemudian bertanya, "Wahai Fulan, mau kemana engkau gerangan? Begitu pentingnya dan begitu semangatnya kalian meninggalkan rumah, meninggalkan desamu akan menuju satu desa yang lain." Orang ini kemudian, "Aku akan mendatangi rumah Fulan yang ada di desa sebelah." Malaikat kemudian bertanya, "Apakah kamu akan menagih sesuatu hutang ataukah kamu akan mendatangi karena ada keperluan dunia?" Dia menjawab, "Tidak. Aku datang, aku keluar dari rumah, keluar dari desa ini, kemudian menuju desa yang akan aku tuju. Lantaran akan aku kunjungi saudaraku yang dia tidak ada kepentingan urusan dunia, bahkan kami tidak ada hubungan nasab dan keturunan dengan dia." Malaikat kemudian mendoakan, "Semoga Allah senantiasa memberikan berbagai macam kebaikan kepadamu, dan semoga apa yang menjadi niatmu mendatangi saudaramu kemudian Allah pertemukan kelak di akhirat." Kami secara nasab tidak ada hubungan famili dengan keluarga besar Pak Beni di Tegalrejo ini. Tetapi persaudaraan kita jauh lebih besar daripada orang-orang yang mungkin satu kandung dengan kita, tetapi begitu urusan dunia memisahkan, dan tidak sedikit dengan urusan dunia kedua keluarga atau saudara kandung pun akhirnya mereka berpisah. Jangankan ketemu di akhirat, di dunia saja berapa banyak dunia yang akhirnya justru tidak menjadikan mereka akur. Hanya karena dunia pembagian yang mungkin tidak adil, karena mereka tidak mau diatur sesuai dengan hukum waris kaitannya dengan harta tinggalan. Akhirnya menjadi perseteruan, menjadi permusuhan terus-menerus sampai mereka tidak saling menyapa. Dan itu sering terjadi di kehidupan kita. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, "Wal mutazawirina fiyya." Allah akan memberikan kecintaan kepada seorang hamba yang mereka saling mengunjungi lantaran keagungan Allah. Kita semua yang hadir di tempat ini, yang Allah takdirkan kita mudah untuk datang, Allah berikan fasilitas sehingga dengan fasilitas itu kelak akan menjadi saksi, akan menjadi bukti sebagian harta yang Allah berikan kita gunakan untuk menjalin hubungan silaturahim. Dan hari ini terwujud.
Kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir, untuk bisa silaturahim. Bahkan hari ini juga terjadi ukhuwah yang kita tanpa dilandasi kepentingan dunia dan juga tidak diikat karena hubungan nasab atau keturunan. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah, wal mutadilina fiyya. Orang yang saling memberi, apapun bentuk pemberiannya, selama itu menjadi hal yang manfaat, tidak terhitung, tidak dilihat besar kecilnya pemberian, tetapi orang niat saling membeli. Maaf, orang saling memberi, apapun bentuk pemberiannya, itu adalah menjadikan sebab Allah menumbuhkan kecintaan. Fiyya semata-mata adalah karena mengharap kecintaan kepada Allah. Sampai Rasulullah katakan, tahadu tahabu. Seringlah kalian saling memberikan hadiah agar saling bisa mencintai. Rupanya kecil, barangnya kecil mungkin hadiah, tetapi kalau itu kita berikan dengan ikhlas datang ke saudaranya tanpa harus mempersiapkan hal yang memberatkan, tapi bentuk apapun ini sebagai bentuk hadiah, maka kata Rasulullah, itulah salah satu sebab yang akan menumbuhkan kecintaan di antara kita. Dan itu adalah syariat yang Rasulullah perintahkan untuk saling memberikan hadiah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana hari ini kita temanya adalah silaturahim, ukhuwah. Dan alhamdulillah pagi ini kita rasakan sekali beberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau Ustadz Samsul menggambarkan betapa kenikmatan yang dia rasakan langsung ketika perjalanan dari Lodaya yang notabene sangat jauh dari pandangan mata kita, tapi kemudian ternyata Lodaya lebih dekat daripada Salamrejo. Buktinya lebih datang awal dibanding kami yang dua lungur ya, mungkin dua lungur dari sini. Baik. Anak-anakku, para santri sambil menikmati, dan alhamdulillah nampaknya piring-piring sudah bersih semua. Berarti pertanda silaturahimnya adalah berkah ya. Baik. Tetap harus mendengarkan sedikit tausiah pada siang hari ini. Teman-teman sekalian, saya di pengantar sebagaimana diskusi yang kami sampaikan, kemudian apa makna ukhuwah? Ya, ukhuwah ini dalam secara terminologi, secara bahasa itu adalah hubungan kekerabatan atau hubungan persaudaraan. Tetapi secara syar'i maknanya jauh lebih daripada itu. Jadi persaudaraan yang dilandasi dengan keimanan itu bisa langgeng, bisa berkesinambungan dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat ke-10. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'alakum turhamun. Kata Allah, wa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara dua saudaramu jika ada pertikaian. Apa manfaat ketika kita mendamaikan saudara yang sedang ada masalah? Wa aslihu baina akhawaikum wattaqullah. Kemudian pada saat mendamaikan itu motivasinya, harapan besarnya adalah dilandasi karena dia takut kepada Allah. Puncak atau ending, hasil terakhir dari menyelesaikan atau mendamaikan saudara yang bertikai itu adalah la'alakum turhamun, agar kalian semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Karena apa? Persaudaraan yang dilandasi, ukhuwah yang dijadikan pondasinya keimanan, itu ternyata bukan saja hanya akan mendatangkan manfaat di dunia, tetapi adalah satu sama lain mereka pada hari kiamat akan bisa memberikan syafaat. Sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri, beliau katakan istaksirul asdiqail mu'minin
perbanyaklah persaudaraan, pertemanan kalian dengan orang-orang mukmin. Jadi perintahnya dalam Islam, kula panjenengan sami, kita semua diperintahkan untuk memperbanyak, membuat persaudaraan sebanyak-banyaknya, tapi dengan orang mukmin yang prioritasnya. Urusan dunia, urusan bisnis dengan siapapun boleh, tetapi mendahulukan dengan orang mukmin adalah sebuah tuntutan keimanan. Fa inna yaumal qiyamah safi'an, karena pada hari kiamat nanti persaudaraan, pertemanan, keakraban yang dilandasi dengan keimanan itu satu sama lain akan bisa memberikan syafaat. Dari sekian banyak syafaat yang Allah izinkan kepada hambanya, salah satunya yang nanti akan memberikan pertolongan adalah persaudaraan di dunia yang itu kita landasi keimanan, sehingga pada saat seseorang telah lebih dahulu mereka masuk ke surga, ya, Allah izinkan karena prestasi kebaikan amalnya, kemudian Allah mudahkan lebih dulu dia masuk surga. Orang yang dulu banyak membangun hubungan, orang yang dulu di dunia sangat peduli persaudaraannya karena tuntutan keimanan, sama-sama mukmin, kemudian melihat, makanya dia katakan, ya Rob, wahai Tuanku, wahwa ikhwanana, dulu adalah saudara kami, kuna nusalli alaina, dulu kami ya Allah di dunia sholat bersama-sama, wa yasumuna alaina, bahkan pada saat Ramadan, pada saat puasa kami puasa dengan mereka, wa ya'maluna ma'ana, bahkan dari berbagai macam pekerjaan, dari berbagai macam usaha kami senantiasa menjadi mitra mereka ya Allah. Tapi pada saat mereka lebih dulu Allah izinkan masuk surga, dan ternyata orang-orang sahabat karibnya yang dulu runtang-runtung kesana kemari untuk melakukan kebaikan, puasa bersama, membuat program-program berbagai macam urusan umat bersama, ternyata teman akrabnya ini tidak masuk ke surga. Orang yang lebih dulu masuk surga ini kemudian tidak langsung menikmati seluruh fasilitas di surga, kecuali kemudian mereka melihat, mengamati saudara-saudaranya yang di dunia dulu bersama-sama, ternyata juga belum ada masuk ke surga, kemudian dia minta kepada Allah. Dia lihat di surga ternyata bukan teman-temannya yang dulu di dunia bersama-sama. Sampai akhirnya dia mengadu, ya Allah, saudara-saudaraku yang dulu di dunia, ketika kami berpuasa bersama mereka, ketika kami sholat bersama mereka, ketika kami bekerja bersama mereka, berbagai macam amal soleh yang kami lakukan bersama mereka, ya Allah, kemana dia tidak ada di surga? Kemudian Allah katakan, cari di mana mereka. Selama masih ada keimanan, meskipun sebesar darah, ambil dia, kemudian sama-sama ajak mereka ke surga. Artinya persaudaraan yang dibangun, pertemanan yang disemai landasannya keimanan, ternyata atas izin Allah akan bisa memberikan syafaat. Bahkan nasib temannya yang mereka telah dimasukkan ke neraka, Allah izinkan mereka untuk sama-sama dipanggil, diajak, bahkan kemudian mereka selamatkan lagi dari neraka, dan sama-sama dia masuk ke surga. Itulah kenapa Allah gambarkan di dalam surat Az-Zukhruf, surat nomor 43 ayat ke-67. Allah katakan, al-khila'u yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal mutaqin. Teman-teman akrab mereka, sahabat karib mereka di dunia, begitu keakraban sampai apa saja kalau dia tidak bersama mereka, nampaknya kehidupan mereka tidak sempurna. Tapi apa kata Allah? Yauma idzin ba'duhum li ba'din, satu sama lain ternyata di akhirat kelak akan menjadi musuh yang paling berat. Ilal mutaqin, kecuali persaudaraan itu dilandasi dengan ketakwaan.
Maka para jamaah, anak-anakku khususnya, kalian yang datang di pondok dari berbagai kabupaten, dari berbagai daerah, kemudian Allah pertemukan di satu tempat yang mudah-mudahan tempat itu juga akan menjadi saksi kelak akan berbicara di hadapan Allah. Yang hari ini sama-sama kita rasakan suka duka, ya, meskipun ada saja hal-hal yang mungkin tidak disenangi, tapi itu semua adalah ujian kalian pada saat masih menuntut ilmu. Maka kemudian persaudaraan kita, pertemanan kita harus dilandasi dengan keimanan, dan itulah hakikat ukhuwah yang hakiki. Berapa banyak orang yang pertemanan karena hanya kepentingan dunia, dan itu tidak kekal. Berapa banyak pertemanan yang dilandasi karena bisnis, usaha bersama, modal bersama, kesepakatan bersama, tetapi di jalan akhirnya mereka putus. Modalnya habis, persaudaraannya bercerai-berai, bahkan menjadi PR. Mereka saling tidak menyapa. Dan itu prahara, musibah berat, musibah besar. Niatnya baik di awal, tapi karena ujian dunia tidak bisa mengendalikannya, akhirnya justru mengorbankan persaudaraan. Ma'asyiral muslimin, jamaah dan anak-anakku yang dirahmati Allah,